One, two, three. Salam, kita bertemu lagi di sini. Semua karena anugerah Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita sekaliannya. Kita dipertemukan kembali dalam part 3 ini dalam gerakan doa 20. Setelah yang pertama kita mengikuti bagaimana mendoakan dalam sesaat atau sehari 20 orang. Bukan hanya orang yang Anda kenal, Anda temui di pasar, di kantor, di mana saja. Bukan sama orang yang baik sama kita, tapi para pembenci kita, orang yang tidak menyukai kita, doakan musuhmu. Dan yang part yang kedua, kita menunjukkan cara-cara berdoa yang bisa kita lakukan, yang memiliki dampak. Ada 3 poin dampak yang akan terjadi kita bila kita mengikuti terus melakukan doa gerakan 20 ini. Yang pertama adalah Anda akan selalu terhubung dengan Tuhan karena Anda akan selalu mengingat Tuhan, berdoa, continue ya. Satu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua yaitu Anda akan selalu diajak untuk memberi. Karena lebih berkat memberi daripada menerima. Anda sudah memberi. Bukan take and give menurut pepatah Inggris pada umumnya. Take itu mengambil, lalu mengambil lalu memberi. Itu terbalik. Dalam pola kebenaran firman yaitu memberi dulu baru kamu bisa mendapatkannya ya. Jadi kita sudah memberi waktu kita, memberi hati kita, memberi doa kita. Itu taburan yang bernilai kekal luar biasa. Dan manfaat yang ketiga yaitu kita akan memiliki kesehatan spiritual karena kita menggenapi 2 hukum utama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan mengasihi sesama manusia. Maka dengan demikian kita akan sulit sekali bisa membenci seseorang karena manusia telah menjadi objek doa kita. Jadi Anda akan bebas dari rasa iri, dengki, tidak suka sama seseorang sekalipun perilakunya tidak menyenangkan. Sulit bagi Anda untuk bisa terlukai dan tersakiti karena Anda sudah memahami bahwa manusia adalah objek doa kita setiap saat. Nah, kali ini kita masuk dalam part ketiga, yaitu total surrender. Total surrender adalah penyerahan sepenuhnya. Nah, kenapa kita seringkali takut dalam kehidupan ini? Karena kita belum menyerahkan diri sepenuhnya. Kenapa kita takut mati, takut kekurangan, takut tidak punya apa-apa, takut masa depan bagaimana, gelisah, khawatir, bimbang, kecewa, dan sebagainya itu diakibatkan oleh karena kita belum total surrender. Ya, masih ada sesuatu yang kita tahan yang menyebabkan itulah ganjalan penyebab daripada emosi negatif itu tinggal sama kita. Tetapi kalau kita sudah total surrender, penyerahan total, apapun yang terjadi, Anda nggak akan komplain lagi. Anda nggak akan mempertanyakan Tuhan lagi, kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa? Anda sudah total surrender. Maaf kata, mati pun Anda tidak akan pertanyakan. Hari ini pun Anda mati, Anda nggak akan takut lagi. Kenapa? Anda sudah total surrender. Penyerahan total. Jadi, dalam 3 part bagian daripada gerakan doa 20 ini, yang pertama mendoakan 20 orang sesaat atau setiap hari dan terus-menerus. Angka 20 itu minimum ya, Anda bisa tingkatkan terus. Kemudian bagian yang kedua ini, yang saya simpan di part ketiga ini, total surrender. Dan 2 ini punya efek yang powerful bagi kita. Kalau Anda benar-benar sudah menerapkan berdoa bagi orang sekitar, siapa saja Anda temui, minimal 20 orang, itu hanya angka minimal. Dan yang kedua, Anda benar-benar total surrender. Anda akan menjalani kehidupan yang maksimal dan luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, tentunya kita belajar dari orang-orang yang terdahulu yang sudah menerapkan prinsip total surrender. Total surrender ini dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dalam firman diberitahu, dia taat sampai kayu salib, taat sampai mati. Itu total surrender. Ketika kita benar-benar telah masuk dalam poin ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian, kita total surrender, jangankan sakit-sakit apapun, kekurangan apapun, mati pun Anda tidak takut lagi. Karena kenapa? Anda total surrender. Dan pertanyaannya hari ini, benarkah kematian itu ada? Mari kita akan belajari. Saya ajak kita untuk meneliti kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-21.
Ayub pasal 1 ayat 21. Saya berharap semua teman-temanku yang mengikuti gerakan doa 20 ini, Anda boleh ambil pulpen, kertas, dan catat ini. Karena setiap bagian daripada firman Tuhan ini membutuhkan tantangan bagi kita untuk dipraktekkan. Jadi bukan hanya didengar begitu saja ya. Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan begini. Katanya Ayub ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seringkali kita membaca ayat ini, tapi coba kita simak baik-baik ya. Ada pengertian yang tersembunyi di dalam. Perhatikan baik-baik. Anda ulang-ulangi lagi nanti ya video ini dan ayat ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Apakah ini berarti bahwa Ayub akan masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Ya, ini ayat seperti itu. Beberapa penerjemahan lain disebut mati. Padahal tidak begitu. Dia tidak bilang tentang mati di situ. Dia hanya mengatakan aku keluar dan aku kembali. Jadi persoalannya bukan pada rahim ibunya. Tapi dua kata yang penting ini yang perlu kita ketahui. Keluar dan kembali. Keluar dan kembali. Berarti umur kita, kehidupan kita di dunia ini, saya bisa katakan itu hanya shelter. Hanya tempat persinggahan sementara. Makanya kesementaraan kita itu diukur dengan yang namanya umur. Karena memang di alam dimensi fisik ini semuanya terbatas. Panjang, lebar, tinggi, ruang, dan waktu, jarak itu ada batasnya. Waktu ada batasnya, jarak ada batasnya, panjang, lebar, tinggi ada batasnya. Nah, mari kita memperhatikan ini. Bahwa Ayub menjelaskan, aku keluar dari rahim ibuku telanjang, dan aku akan kembali lagi telanjang. Oh, gampang sekali kita menerjemahkan, oh itu mati. Bukan, Ayub tidak bicara tentang mati di situ. Keluar dari rahim ibu dan kembali ke dalamnya, bukan berarti masuk ke dalam rahimnya ibu. Tidak. Dua kata penting, saya ulangi sekali lagi, ada kata keluar dan ada kata kembali. Perhatikan, jika itu keluar, itu hanya sifatnya sementara di luar. Yang dibatasi dengan usia. Ada 50, 60, 70 tahun, 80, dan kembali. Kembali kepada asalnya semula. Berarti, fisik kita, tubuh kita, apa yang kita lihat di luar ini, sifatnya hanya kesementaraan. Dan nanti Tuhan yang memberi, maka Tuhan akan menariknya kembali. Jadi, dari pengertian ini kita harus menangkap baik-baik bahwa kita harus benar-benar total surrender. Karena kenapa penyerahan total ini dimaksudkan? Karena kita semua keluar dan kembali dalam otoritas Tuhan semesta alam, tanpa ada satupun yang kita bawa yang menjadi identitas kita. Tolong perhatikan kata ini. Saya memakai kata identitas karena identitas ini hanya ada di luar. Anda punya identitas karena Anda punya nama. Nama Anda di luar. Ketika dalam rahim ibu Anda belum diberikan nama. Ketika dalam rahim ibu Anda punya tubuh belum terwujud sama sekali. Anda belum punya apa-apa ketika kita di dalam rahim ibu. Nanti ketika kita keluar, maka kita sudah mulai mengenal dunia sekitar. Kita mulai punya pendidikan, mulai punya pekerjaan, mulai punya pangkat, mulai punya uang, kekayaan, nama besar, gelar, dan sebagainya. Itu yang menjadi identitas kita. Sejak dari dalam, identitas itu tidak ada. Dan ketika kita keluar, yang hidupnya cuma sementara di bumi, maka ketika kita kembali, semua atribut, identitas, labeling, predikat yang kita dapat selagi ada di luar, yaitu di dunia ini, itu kita tidak akan bawa. Bagaimana kita keluar telanjang, begitu juga kita akan kembali telanjang. Jadi di sini kita perlu menangkap hikmat Tuhan yang tersampaikan oleh Ayub. Sehingga itu menyebabkan
Mengapa dia bisa kuat ketika seluruh harta bendanya habis seketika? Bukan cuma itu, anaknya 10 orang habis. Matinya sangat tragis karena pilar-pilar rumah mereka, tembok mereka runtuh, hancur, pasti menimpa kepala, badan anak-anak mereka, anak-anak Ayub. Dan itu peristiwa mengerikan. Saya bisa membayangkan ada darah berceceran di mana-mana. Dan ini sangat mengerikan. Harta bendanya habis, anak-anak kesayangannya habis. Bukan cuma itu lagi, sekuyur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, penuh borok, tidak ada yang baik, busuk semua. Dan istri semata wayangnya, yang dia harap akan menjadi andalan, menjadi peneman hidupnya, justru mengutuki Ayub, mencela tentang nilai spiritual Ayub. Kutukilah Tuhanmu, tidak usah lagi menyembah Tuhan. Percuma kamu menjadi rohani, percuma kamu menjaga kehidupan spiritualmu. Buktinya malah petaka terlalu banyak datang menimpa sampai tubuhmu juga hancur. Tinggalkan Tuhanmu dan matilah kau. Wow, kata itu benar-benar, maaf kata ya, saya bisa katakan itu terlalu kasar bagi seorang istri kepada suaminya. Dan dia sudah mencelah Tuhannya dan menghina Tuhannya Ayub. Dan kalimat ini yang Ayub telontarkan keluar. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Bukan masuk ke dalam rahim. Tapi dia sedang mengisyaratkan bahwa kehidupannya adalah kehidupan keluar dan masuk. Dan kembali, keluar dan kembali. Dari mana kita berasal, di sana kita akan kembali juga. Kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Sehingga Ayub memberikan pernyataan yang sungguh sangat powerful di sini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub benar-benar menyadari bahwa dia hanya diberikan persinggahan sementara di bumi ini dengan semua perannya sebagai orang kaya, perannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak dengan 10 anak, harta bendanya. Tetapi dia tahu dalam kesadaran yang paling dalam bahwa dia hanya mendapat predikat itu di luar. Ketika dia masih di dalam rahim ibu, dia adalah seorang janin yang nol, nggak punya apa-apa. Pada waktu dia harus kembali, dia meninggalkan semua labeling itu, semua predikat kekayaan itu, dia tinggalkan semuanya. Karena itu dia memberikan pernyataan dengan sangat tegas. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan ini luar biasa sekali. Ini yang dikatakan total surrender. Total surrender artinya kita mengerti bahwa kita dikeluarkan dalam kehidupan ini untuk singgah di bumi ini dalam batasan usia tertentu hingga pada satu waktu kita harus kembali dari mana kita berasal. Dan seringkali orang-orang medis mengatakan itu kematian tubuh. Tetapi kalau kita membaca di sini, Ayub tidak bicara tentang kematian. Saya berikan contoh. Kalau misalnya saya akan naik bus, saya mencari halte. Katakan ada halte di situ, saya tunggu bus kurang lebih 15 menit. Setelah bus datang, saya naik ke bus itu. Apa yang terjadi? Maka saya akan tinggalkan halte itu. Apakah berarti saya mati? Kalau dalam pengertian medis, itu mati, meninggalkan halte, meninggalkan tubuh. Tetapi Ayub tidak mengatakan itu kata mati. Karena tubuh ini hanya halte yang sifatnya sementara untuk singgah sambil menunggu jemputan datang. Apakah tubuh kita ini permanen? Tidak. Apakah halte itu rumah kita? Tidak. Shelter, tempat singgah sementara. Tempat singgah untuk bernaung. Sehingga orang-orang yang mengerti kedalaman spiritual ini, kita tidak mengenal kata mati. Karena memang tubuh bukan kita. Dia hanya halte, dia hanya shelter, tempat persinggahan sementara. Jika itu tempat persinggahan sementara, apakah yang bisa kita banggakan di shelter itu, di halte itu? Tidak ada. Karena kita tahu hanya tempat persinggahan sementara. Toh pada dasarnya, Tuhan yang mengeluarkan kita dari rahim ibu, dan Tuhan akan mengembalikan kita dari mana kita berasal. Dan Dia yang memberi, Dia yang mengambil, maka terpujilah Tuhan. Itu sebabnya
dalam gerakan doa 20 di part 3 ini, saya berharap semua teman-teman yang mengikuti gerakan doa 20 ini bukan gerakan sinode atau gerakan organisasi gereja, tidak. Benar-benar murni gerakan spiritual yang kita mengambil landasan dari firman Tuhan. Jika benar-benar kita sungguh-sungguh menerapkan total surrender, maka Anda akan melihat keajaiban, kemurahan, kemuliaan, kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Apa yang terjadi? Karena Ayub total surrender, penyerahan total atas kehidupannya, Tuhan menggantikan 2 kali lipat dari seluruh kekayaannya, bahkan anak-anaknya. Tuhan mengganti 2 kali lipat. Hal ini terjadi juga pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika 3 orang pemuda ini diperhadapkan dengan sebuah taruhan nyawa. Pada waktu itu masyarakat Babel mengadakan penyembahan. Lalu dibunyikanlah bunyi-bunyian dan semua orang sujud menyembah patung buatan raja. Tetapi hanya ada 3 orang dari Israel yang tidak mau sujud. Maka menyolok sekali di depan mata raja, ada 3 orang yang berdiri, tidak tunduk pada aturan, ritual, penyembahan, agama raja pada waktu itu. Ini sangat mengerikan. Di Indonesia, kalau sudah bicara agama, itu sangat sensitif, bukan? Di Babel juga begitu. Ada 3 orang berani, tidak mau mengikuti agama Babel, tidak mau mengikuti ritual penyembahan berhala. Sehingga mereka didatangi oleh beberapa perwira, diajak kerjasama. Kami masih memberikan kesempatan kepada kalian. Demi kamu dengar bunyi musik sekali lagi, sujudlah. Jika tidak, maka kami akan terpaksa membuang kamu ke dapur api. Dan dapur api itu akan kami nyalakan 7 kali lebih panas dari sebelumnya. Apa kata mereka? Ini yang mereka jawab. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Wow, orang 01-nya di Babel. Dia menjawab dengan tegas. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Wow. Ayat 17. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, artinya siap hangus. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Anda bisa membayangkan bagaimana murka raja, ada beraninya 3 orang pemuda melawan titanya, seolah-olah menghina di depan raja tentang patung emas buatan raja. Apalagi identitas daripada 3 orang ini adalah tawanan, bukan warga pribumi setempat, bukan warga asli. Murkalah raja, dinyalakan api 7 kali lebih panas. Tapi ajaibnya apa yang terjadi? Justru yang melemparkan mereka yang terhangus badannya. Tetapi 3 orang pemuda tidak hangus, bahkan bau hangus pun tidak ada. Bukan cuma 3, 4. Dan raja melihat hal itu. Itu pasti anak dewa yang menyertai mereka. Mereka bukan orang sembarangan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, apa yang Ayub lakukan, apa yang Sadrak, Mesak lakukan, adalah orang-orang yang benar-benar total surrender. Demikian juga dengan Daniel. Kita semua tahu kisahnya. Dia diancam dalam 30 hari kalau masih ada orang menyembah kepada Allah lain selain Allahnya Babel. Karena mereka tahu kelemahan daripada Daniel, kelemahan tanda petik ya. Daniel itu sangat taat pada ibadahnya. 3 kali sehari dia berdoa dan menghadap kota Yerusalem. Di atas lotengnya dia buka jendela berkiblat ke Yerusalem. 3 kali sehari. Dan ini orang taat. Sehingga kalau mau dicari kesalahan Daniel dari pemerintahannya, administrasinya, dia tidak korupsi. Tidak ada satu cacat yang bisa ditemukan kecuali dalam ibadahnya. Dia sangat taat. Lalu mereka menjebak itu. Tetapi ketika sudah dikeluarkan tita raja, begitu didengar oleh Daniel bahwa itu sudah distempel oleh raja dan tidak bisa dibatalkan, maka itu harus dilaksanakan. Demi didengar Daniel bahwa tita itu sudah dikumandangkan. Apakah ciut nyali Daniel? Kan 30 hari saja. Tidak usah dulu berdoa. Tidak. Daniel tidak melakukan itu. Apa yang Daniel lakukan? Dia tetap melakukan penyembahannya, doanya 3 kali sehari. Naik
ke atas rumahnya, lantai 2-nya. Dia buka pintunya, jendelanya menghadap Yerusalem. Dia tahu akan ada orang mengintip dia. Dia tahu ada orang yang tidak suka dan mau menjatuhkan dia. Tapi Daniel sudah total surrender. Apapun yang terjadi, dia siap terima. Dan dimasukkan ke mulut singa. Singkat cerita, mulut singa terkatup dan Daniel selamat. Raja saat itu kagum, mengeluarkan sebuah titah. Maklumat, tidak boleh ada orang menghina Allahnya Daniel, karena Allahnya Daniel Allah yang hidup. Beberapa tokoh-tokoh ini dan masih banyak tokoh lain, tapi saya sebutkan 3 tokoh ini. Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang pemuda, dan Daniel adalah orang-orang yang total surrender. Penyerahan total kepada Tuhan. Ingat saudaraku, dalam kehidupan kita yang hanya keluar dalam shelter, halte yang sementara ini, terlalu banyak ketakutan dan kengerian, kekhawatiran yang terjadi bila kita tidak total surrender. Kita menganggap dunia ini adalah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Sehingga terlalu banyak orang, sebenarnya orang bukan takut kekurangan, orang bukannya takut dipermalukan, orang sebenarnya bukan takut sakit, tapi intinya orang itu takut mati. Sekarang kalau Anda tidak takut mati, Anda tidak akan takut kelaparan. Kalau Anda tidak takut mati, Anda tidak akan pernah takut apapun. Sekalipun uang tidak ada, sekalipun masalah Anda banyak, kalau Anda sudah sampai total surrender, Anda tidak akan takut apapun juga. Ingat, kita hanya keluar sementara dan akan kembali juga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu bagaimana caranya untuk kita mempraktekkan total surrender? Sekarang ini saya berikan contoh. Anda telusuri dulu. Ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat, situasi yang pahit, kondisi-kondisi yang menakutkan, Anda telusuri, Anda jangan abaikan, Anda jangan takut, telusuri apa yang terjadi. Saya berikan contoh. Kalau misalnya hari ini Anda sakit, kalau hari ini Anda sakit, ini kata tidak enak. Kalau sakit tidak tersembuhkan, apa yang terjadi? Mati. Kalau mati, ya dikubur. Anda begitu enteng menjawabnya, sakit, mati, dikubur. So what? Ketika Anda sudah sampai mengikuti ujung jalan yang paling buntu dan paling mengerikan, dan di sana Anda masih bisa stand up, Anda masih bisa berdiri, Anda akan masuk pada total surrender. Ini bukan apatis ya, ini bukan masa bodoh putus asa, bukan. Seringkali orang tidak berani menelusuri jurang yang menuju pada kesakitan yang luar biasa sampai pada mati. Tapi ketika Anda ikuti terus dan mengikutinya terus, Anda siap apapun resikonya. Dan justru pada titik seperti itu, Anda akan mengalami total surrender. Anda semakin kuat. Tapi fakta kebalikannya, Anda tidak mati, justru Anda sembuh. Justru Anda berumur lebih panjang lagi. Jadi misalnya, saya kasih contoh lagi seperti ini. Contohnya kita sedang menghadapi masalah keuangan. Atau ada satu keadaan di mana secara finansial kita tidak mampu lagi membayar cicilan kita di bank dan sebagainya. Konsekuensinya adalah kendaraan kita akan ditarik oleh leasing, atau rumah kita akan disegel dan ditarik oleh bank. Di sini kebanyakan orang putus asa dan takut. Kenapa? Dia takut kehilangan rumah, dia takut kehilangan mobil, dia takut namanya jadi rusak dan sebagainya. Semua ketakutan-ketakutan ini hanya berada di shelter, hanya berada di tempat halte yang sifatnya sementara. Dan Anda jangan takut untuk hal itu. Kalau kita total surrender, artinya Anda telusuri. Kalau misalnya saya tidak bisa membayar ini, apa yang terjadi? Mobil ditarik. Terus kalau mobil ditarik, kenapa? Ya, kamu akan naik sepeda motor. Terus kalau naik sepeda motor, kenapa? Anda telusuri terus. Kamu akan kena hujan dan kepanasan. Loh, kalau kena hujan kepanasan, kenapa? Anda telusuri terus. Nah, malunya di mana nanti dicerita orang? Loh, kalau malu memang kenapa? Anda telusuri terus. Sampai satu titik, tidak ada lagi jawaban apa-apa, karena Anda sudah menerima kenyataan apa adanya, seperti itu. Bahkan kalau memang ditarik mobil, disita rumah, menyebabkan mati, memang kenapa? Kan mati, kan selesai, nggak ada apa-apanya lagi. Maaf, Anda harus cerna kata-kata saya ini, bukan Anda menantang, bukan Anda bermasa bodoh.
Tapi Anda masuk pada kedalaman kengerian yang Anda takuti itu. Ketika Anda bisa mengukur kedalaman itu dan di tempat yang terdalam, di titik yang benar-benar sampai mematikan, Anda pun tidak takut, Anda akan masuk dan total surrender. Begitu Anda total, sudah ada penyerahan total, bukan berarti Anda pasrah. Sekali lagi, jangan salah mengerti, bukan Anda pasrah, ya terserah, disita rumah, ditarik mobil, mau mati sakit terserah. Bukan seperti begitu. Saya mengajak kita untuk menelusuri lorong ketakutan itu, ukur kedalamannya. Begitu Anda mengerti kedalaman itu, Anda stand up di situ, Anda berdiri di situ. Dan Anda berkata, aku siap untuk segala resiko apapun. Anda akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan berarti Anda masa bodoh dan blank. Anda tetap bekerja, Anda tetap melunasi tanggung jawab Anda tetap harus berpikir. Tetapi kedalaman ketakutan yang Anda khawatirkan selama ini, Anda sudah telusuri sampai di sana dan Anda tetap berdiri. Sehingga Anda tidak takut lagi. Sekali lagi, bukan berarti apatis, masa bodoh, lalu meninggalkan semua tanggung jawab. Bukan. Orang yang meninggalkan tanggung jawab dan masa bodoh, itu sebenarnya orang yang sedang takut. Dia sudah tidak tahu berbuat apa-apa. Ya terserah kalau mau disita. Bukan seperti begitu. Anda aktif, Anda masuk ke dalam, telusuri ke dalam. Apapun yang terjadi, saya siap. Itu Anda akan mendapat energi baru, kekuatan baru. Ternyata tidak ada yang perlu ditakuti. Sehingga otak Anda akan menjadi segar, pikiran Anda menjadi fresh lagi. Anda pasti akan dapat solusi-solusinya untuk menyelesaikan masalah itu. Dan keajaiban itu terjadi. Sudah banyak peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang total surrender. Ketika mereka total surrender dan benar-benar mereka menyerah total, artinya berserah total, bukan pasrah. Mereka masuk ke dalaman lorong ketakutan dan mereka tetap berdiri di sana. Itu pencerahan itu terbuka. Justru kebalikan, ada pertolongan yang ajaib terjadi. Ada pertolongan ajaib dengan cara yang luar biasa terjadi. Seperti Daniel, siapa yang pernah sangka mulut singa akan terkatup? Siapa yang pernah sangka api tidak menghanguskan? Siapa yang pernah sangka Ayub yang lulu lantak habis semuanya, bangkrut kalau kita katakan, bisa Tuhan ganti 2 kali lipat? Itulah manfaat dari total surrender. Yesus pun taat sampai di kayu salib. Ketika dia ditantang oleh tentara Romawi, Yesus berkata, aku bisa memanggil malaikat dan menghalau kalian semua, tapi aku tidak lakukan. Dia mau taat sampai di kayu salib, total surrender. Part 3 ini adalah kunci daripada gerakan doa 20. Anda harus memiliki sebuah sikap total surrender. Bukan pasrah, bukan menyerah, tapi Anda serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Anda tahu apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong. Ini yang dikatakan oleh Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tidak ada lembu di kandang, tidak ada domba, namun aku tetap beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Apa maksudnya? Dia total surrender. Dia menyerang total atas kehidupannya. Karena dia tahu dia hanya keluar, lalu akan kembali lagi. Ingat, dunia ini hanya shelter, hanya halte bus sementara. Dunia ini bukan rumah kita, bukan tempat kita. Tubuh kita ini hanya seperti payung saja di waktu hujan, yang hanya menuntun kita menembus hujan. Tetapi dia bukan nyawa kita. Ingat, dia tidak bisa menghentikan hujan. Tetapi payung itu hanya bisa menuntun kita sampai ke seberang. Demikian dengan tubuh kita. Hari ini, sahabatku yang dikasihi Tuhan, gerakan doa 20. Doakan 20 orang sesaat atau sehari, bahkan lebih daripada itu. Jadikan ini kebiasaan, habit kita untuk selalu berdoa. Dan yang kedua, part 3 ini, Anda total surrender. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Anda jangan takut kelaparan, Anda jangan takut akan jatuh, Anda jangan takut akan bangkrut. Karena firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan meluputkan mereka dari semua itu. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menolong dia. Anda harus mempunyai sikap total surrender seperti itu. Bayangkan apa kata Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami angus. Dia menelusuri ketakutan itu. Harus hangus, merasakan panas api di kulit ini. Kami juga tetap punya komitmen tidak akan menyembah kepada Allah lain.
Karena dia sudah menelusuri ketakutannya, dia tetap stand up di sana. Justru dia kuat dan dia lihat mujizat. Hari ini apa yang masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita? Mungkin Anda berkata tidak ada makanan di rumah. Memang kalau tidak makan satu hari kenapa? Lapar. Terus lapar kenapa? Lemas. Terus kalau lemas kenapa? Sakit. Terus kalau sakit kenapa? Mati. Terus kalau mati kenapa? Dikubur kan? So what? Lalu apa yang Anda takuti? Biarkan saja. Begitu Anda masuk pada kedalaman ketakutan yang Anda takuti itu, Anda akan berdiri dengan kuat. Tenaga baru, terbukalah pikiran Anda. Mungkin Anda berkata, ini hal baru saya dengar. Karena hal baru, praktekkan itu. Dan Anda akan melihat efeknya luar biasa. Atau mungkin dalam kedinasan Anda. Anda mengatakan bahwa saya dibuang. Terus kenapa kalau dibuang? Gaji kan masih jalan. Iya, tapi saya malu. Terus kalau malu kenapa? Apa yang rugi daripadamu? Nama saya kan jadi buruk. Terus kalau namamu buruk kenapa? Akan sampai kamu mati? Tidak. Tidak mati kok. Sedangkan mati saja kamu tidak takut. Tapi Pak, bagaimana nanti gaji saya makin kurang? Terus kalau gajimu kurang kenapa? Saya tidak bisa membayar rumah tangga saya. Terus kalau rumah tanggamu tidak bisa dibiayai kenapa? Memangnya tidak akan ada makanan lalu semua mati? Tidak juga Pak. Tapi artinya kami akan menghemat. Terus kalau menghemat kenapa? Anda telusuri terus sampai satu titik, bahkan mati pun Anda tidak takut. Dan ajaibnya, total surrender ini akan bertumbuh ketika Anda masuk di lorong-lorong itu. Inilah yang dikatakan Via Dolorosa, jalan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dengan tekun dia memikul salib. Dia telusuri itu sampai jurang maut, sehingga dia berkata, hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah dikalahkan. Saya berdoa bagi saudara-saudaraku sekalian, jadilah kuat. Total surrender. Hidup ini hanya sementara. Bumi bukan tempat tinggal kita. Tidak ada kematian di dalam Tuhan. Sebab kematian sudah dikalahkan. Tubuhmu ini hanyalah payung sementara yang menuntunmu berjalan menembus hujan. Tetapi payung itu bukanlah kamu. Dia hanya alat penolong. Tubuh ini alat penolong untuk kita tinggal di shelter sifatnya sementara. Aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang. Dan aku akan kembali juga akan telanjang. Dari mana kita datang? Dari ke situ juga kita akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ulang-ulangi video ini, dalami. Anda akan dapat pencerahan yang luar biasa. Jangan lupa subscribe supaya mendukung channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa komen. Dengan Anda komen, banyak Anda komen, entah kata amin, puji Tuhan atau apapun Anda komen, berterima kasih, maka algoritma YouTube akan mencatatnya dan ini akan bisa disebarkan kepada orang-orang banyak. Mungkin Anda tidak bisa ngomong atau Anda mungkin terbatas, tapi dengan komen Anda sudah membantu algoritma channel ini untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan jangan lupa share. Barangkali ini menjadi jawaban bagi teman-teman Anda tolan yang memerlukan pertolongan di masa yang sukar seperti sekarang ini. Salam total surrender. Tuhan sudah berfirman, Ibrani 13 ayat 5, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.